Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Pakai mic satunya. Din, mic satunya mana, Din? Aduh, sahabat-sahabat Bang SL, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum, siyamana wa siyamakum. Minal aizin, mohon maaf lahir batin jikalau saya selama ini menontonkan sesuatu banyak ada salah maupun itu yang saya rasakan ataupun yang enggak, mohon dimaafkan karena semua manusia itu mempunyai yang namanya hilaf ya, mempunyai yang namanya kesalahan. Kadang kesalahan itu kita bisa merasakannya atau enggak, kadang disengaja atau enggak, pokoknya semuanya mohon dimaafkan. Adapun sahabat-sahabat yang nonton menjelekkan saya, bilang apa aja, udah saya maafkan. Semoga dengan maaf-maafan ini kita diberikan ridho oleh Allah, dijadikan orang-orang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Oh iyalah, sampaikan apa kebaikan. Masya Allah. Saya bingung menyampaikan kebaikan karena di sini saya yakin penonton-penonton yang ada di sini semuanya adalah penonton-penonton yang baik. Karena selalu mendengarkan tausiah atau mendengarkan nasihat daripada guru besar Sapu Lili. Masya Allah. Jadi kalau kita menyampaikan kebaikan kepada orang baik, seakan-akan itu sia-sia ya. Karena di channel ini saya tahu channel ini hanya tausiah yang diberikan, bukan selain itu, atau masukan-masukan logika ataupun dalil. Di sini udah orang baik semua. Jadi saya cuma memberikan kata-kata, teruslah menjadi baik, teruslah berjalan di jalan yang baik, teruslah berprasangka dengan baik, teruslah melihat sesuatu yang baik. Insya Allah tidak ada yang datang kecuali itu semuanya kebaikan. Gitu Bang ya. Masya Allah. Semangat, kita harus terus semangat. Sir wala takib, berjalanlah terus, janganlah berhenti. Karena seorang pejuang kalau berhenti kita mati, maka teruskanlah perjuangan tersebut. Biarkan orang-orang yang nyinyir, jadikanlah itu adalah bumbu kalau dimasakan. Dan jadikanlah yang nyinyir itu adalah jadikanlah api yang membakar semangat seorang pejuang. Yang nyinyir itu biasa. Karena orang-orang yang nyinyir itu sebenarnya sedang menaikkan atau menghapus dosa kita, mengomongkan kita, menyangka kita gini-gini, padahal sangkaan itu tidak ada. Maka itu adalah pembersih bagi kita yang dituduhkan kepada kita, padahal itu tidak ada. Jadi seperti itulah ya sahabat. Jadi berprasangkalah dengan baik, karena berprasangka dengan baik, insya Allah tidak ada yang datang kecuali yang baik. Ini sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah sholawatan, hasil semua
tujuan, hilang semua kesusahan. Berkah Nabi kita panutan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus bersolawat sahabat, kita tanamkan solawat dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita, kita udah tidak asing lagi. Allah dan malaikatnya bersolawat. Kenapa kita tidak, sahabat? Dalam salawat itu ada fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Kalau seseorang sudah diberikan rasa nikmat bersolawat, itu dia tidak ada tujuannya kecuali ingin memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Gitu, Saripudin sedunia. Namanya Saripudin. Nah, ini namanya seremoni. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus berikan, katanya kan tadi apa yang dinamakan cinta, itu jelasan di sini lah. Berikan Enggak, tadi kaitannya sama abang. Udah dijelasin bang ya. Terus. Apa? Udin banyak tanya aja sekarang, mau nanya apa? Tadi kan nanya apakah itu cinta. Udin nanya cinta. Astagfirullah. Maklum lah bang, kan baru apa ya bang Sirot ya? Nggak tahu. Kamu mau nggak cinta kamu itu pada orang yang tepat? Mau lah bang. Oh, Gimana cintai dulu orang tua. Iya siap. Tadi udah dengar. Cintai dulu Allah, cintai dulu Rasulullah, baru cintailah orang tua, cintai guru-guru. Insya Allah kita ditemukan orang yang memang pantas untuk kita cintai, Udin. Oh, iya. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Ini saya di sini jadi teringat sama ini bang. Teringat sama kata-kata daripada guru saya. Bahwasannya kalau untuk ini perempuan, kalau ingin mencari laki-laki, yang kan katanya kalau mencari laki-laki kan pengen yang baik ya Bang Udin ya. Iya. Maka kan kita susah. Kalau di WA kita laki-laki semuanya pada baik, di Facebook pada baik. Baik semua. Tapi kalau mencari laki-laki yang baik itu kita lihat sama ibunya. Kalau laki-laki itu baik sama ibunya, pasti baik ke semua perempuan. Gitu aja udah. Maksudnya baik, ya baik. Baik, ingin mencari laki-laki yang baik, maka lihatlah laki-laki tersebut baik atau tidak kepada ibunya. Kalau laki-laki itu baik pada ibunya, maka Berarti laki-laki itu tidak jangan dihiraukan lagi. baik semua ya. Iya, pinang lah. Baik semua ke Iya kan semua gitu. cewek. Berarti Iya kan gitu. playboy loh. Bukan playboy, Pak. Baik ke perempuan, bisa menghormati perempuan gitu Bang Udin maksudnya. Cinta itu, Din, gimana ya? Itu pemberian. Cinta itu adalah sesuatu yang datang tanpa diundang. Sesuatu yang datang tanpa kita harus ciptakan. Tiba-tiba ada rasa cinta. Ah, itulah termasuk apa sih, Rod? Cinta. Dia datang tiba-tiba, bahkan ketika dia pergi sakitnya itu nauzubillah. Nah, tapi jangan sampai salah. Kalau Udin cinta sama perempuan, lalu dia pergi, kau tangisi dia, itu salah Udin.
Berarti kata Allah, itu bukan yang terbaik untukmu. Mungkin ada yang lebih baik untukmu di kemudian nanti. Jadi kalau kamu cinta, supaya cinta kamu tidak salah, cintai dulu orang terdekatmu, cintai dulu sesuatu hal yang menurut kamu pantas untuk dicintai, termasuk orang tua. Ini hanya kepada makhluk ya. Iya. Yang jelas kita harus cinta kepada Allah. Ada yang mengatakan cinta, Dek, kenapa? Kok sebetulnya cinta sama abang nih apa sih, Dek? Apa karena abang ganteng? Mudah sekali kadang perempuan. Saya cinta karena Allah. Adek, sudah sholat belum, Dek? Mulai. Dia sendiri nggak sholat. Adek, udah makan belum, Dek? Jangan lupa baca doa. Dia makan nggak pernah doa. Karena sekarang ini agama dijadikan benteng, dijadikan apa ya, termasuk senjata untuk meluluhkan hati perempuan. Ternyata dia sendiri suka maksiat. Jadi jangan sampai kalian terkecoh. Banyak laki-laki sekarang yang apa? Yang suka membawa-bawa agama sehingga ya kita tetap kembali ke kita tadi. Kalau kalian baik, insya Allah akan ditemukan orang baik. Tapi kalau kalian buruk, ya mungkin akan ditemui juga keburukan kepada kalian. Jadi susah bang nemuin orang baik, maka jadilah orang baik supaya kalian mudah ditemukan orang-orang baik. Pokoknya kayak gitu aja lah. Udin mau nanya apa lagi sama si Rod? Enggak. Nanya enggak itu apa? Hidup untuk apa kata Udin nanya? Tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup itu buka TikTok aja lah Din setiap hari. Lihat orang joget-joget. Ya kan? Ya udah. Kau cari itu YouTube, kau scroll, semua ada. Kau lihat orang joget, nanti keluar orang joget. Ketika engkau cari lagi musik, keluar semua musik. Kau cari dukun santet, keluar juga nanti ada Safuli dikejar dukun santet. Tinggal kau cari, kau mau kemana? Nanti ada semua di situ, ya. Tapi kalau kau cari di situ tuntunan hidupmu, kau cari kebaikan di situ, maka keluar pun juga kebaikan. Jadi kalau mau tujuan hidup, semua orang punya tujuan, tetapi kadang beda haluan. Jangan TikTok bang, enggak pun TikTok, enggak, maksudnya bercanda. Udin tiap hari buka TikTok. Jadi intinya kita semua harus bisa menjadi pribadi yang baik lah. Tidak bisa untuk orang lain, untuk keluarga. Ibumu udah nelpon kamu, udah payah sampai dia sampai ke mana counter ya. Iya. Nanyakan HP-nya rusak. Ternyata pas dicek counter, HP-nya nggak rusak. Tetapi anaknya memang nggak ada yang nelpon. Nah, jangan sampai ibu kita jauh dari kita lupa memberikan kabar. Sampai dia pergi ke tempat counter, katanya HP-nya ini kenapa kok nggak bunyi, biasanya bunyi, rupanya anaknya memang nggak nelpon. Durhaka kamu hari itu Din. Dimanapun kau berada, tetap doakan orang tuamu, baik dia masih ada ataupun tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang mengetahui dari apa yang kita tulus untuk melakukan doa tersebut. Misalnya kita cinta kepada orang tua, maka insya Allah Allah muliakan kita. Betul bang, masya Allah. Iya, jangan 10 anak tidak mampu untuk merawat ibu, sedangkan satu ibu mampu merawat 20 anak. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang tidak bisa. Jangan gitu Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka saudara. Ya, sekali-sekali telepon ibu, apa kabar? Ini dedek bayi nelpon ibu. Ibu dedek bayi sekarang udah besar ibu. Dedek bayi sekarang tadi nangis ibu. Dedek bayi tadi ngencing sendiri ibu. Dedek bayi sekarang tadi makan sendiri ibu. Ujin cubit bang. Walaupun dengan lelucon seperti itu, ibu kita senang ya Allah nak
ada, kadang dia juga marah, kesel ya, tapi kesel itu yang membuat dia senyum ketika dia rindu dengan kita. Jangan nanti, "Bu, ngapain sih Bu nelpon ah? Ibu ini nggak bisa lihat anak senang." "Oh ya maaf nak." "Ya udah ya." Nangis saudara, setetes air matanya jatuh ke bumi ini, maka apapun yang kau lakukan insya Allah itu tidak akan berkah. Makanya kita harus tetap bahagiakan orang tua. Tidak bisa memberikan harta, namun berikanlah ketulusan hati engkau menyayanginya. Tidak mampu kau berikan kebahagiaan, setidaknya kau jangan menyusahkannya saudara. Ini engkau udah susah, orang tuamu, kau narkoba. Udah susah orang tuamu, kau udah merewel-rewel minta belikan HP. Sampai dia ngutang, sampai dia maling, sampai segala macam hanya untuk membahagiakanmu, tapi kau tak tahu diri. Air panas kau siramkan ke wajahnya, air hangat kau siramkan ke wajahnya, minyak panas kau siram ke wajahnya. Luar biasa sekarang banyak sekali orang, ya Allah, nauzubillah min zalik. Jadi kita harus bisa menghargai orang tua kita, selayaknya dia juga pernah muda saudara. Dia juga kalau tahu bakal hidup susah, dia juga tidak mau hidup saudara. Kita apakah request dulu, "Ya Allah, saya nanti dilahirkan ke perut orang kaya ya, ke pejabat ya." Kita tidak bisa request kepada Allah. Tetapi apapun yang sudah terjadi, engkau keluar dari rahim mana, engkau keluar dari orang miskin, orang susah, orang kaya, orang berada, orang pejabat, segala macam, terimalah saudara. Maka daripada itu, perjalanan hidup kita jangan sampai kau sia-siakan. Kau tidak bisa seperti dia, setidaknya engkau berbeda daripada dia, tapi engkau orang yang bagi mereka adalah panutannya. Contoh, kau miskin, tetapi engkau tidak pernah mencaci maki orang. Kau pemarah, namun kau tidak pernah lupa bersedekah. Setiap orang itu pasti ada yang namanya kekurangan dan kelebihan. Tetapi jangan sampai kekurangannya sehingga engkau lupa 1000 kali kebaikannya. Jangan sampai 1000 kali berbuat keburukan kepada orang, hanya satu kebaikan membuat orang lain curiga kepadamu. Jadi serba salah kita hidup di dunia ini. Jadi hidup sesuai dengan hidup. Jadi kita bakal mati. Kalau udah mati nanti udah susah lagi. Kalau udah mati nanti udah nggak ada lagi yang namanya cinta-cinta. Langsung kita disambut dengan apa? Dengan salam ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini orang nggak percaya saya keras banget tadi bilang yang komen, masa saya keras kayaknya gitu. Kalau saya keras sahabat, jangan macam-macam. Intinya semangat lah saudara Sapuli di channel ya. Kalian udah, saya tahu ada orang yang lebih hebat, lebih dewasa, lebih berilmu, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi lagi jabatannya. Beliau masih menyimak video kita. Tapi mereka yang senang dari kita mungkin kesederhanaan kita, kebersamaan kita saudara. Tidak kita katakan semua yang menonton ini orang yang adalah bodoh, yang menonton ini orang yang mungkin minta mendengar tausiah kita, tidak. Tetapi mungkin ada yang menonton iri dengan keakraban kita. Yang lain mungkin nonton karena senang dengan kesenyuman kita, semangat kita. Jadi semua penonton ini saya yakin orang yang memang mempunyai cara masing-masing dalam menonton dan kesenangan secara berbeda-beda. Ada senang dengan Udin karena Udin ngeyel, ada senang dengan Sirot mungkin karena Sirot murah senyum, senang sama Sapulidi mungkin ketika Sapulidi bilang dedek bayi. Jadi insya Allah saudara, apapun yang mungkin kami lakukan ini, baik buruk itu, insya Allah mudah-mudahan kami tetap semangat. Karena bagi kami perjuangan sekarang ini yang bagi kami tidak seberapa dibanding perjuangan daripada wali-wali Allah pada Rasulullah zaman dahulu. Sekarang diciptakan HP untuk menelpon, Sirot di mana, yuk ketemuan. Dulu kalau berdakwah susah, nggak ada HP, datang saja, gitu saudara. Jadi insya Allah semangat sehat selalu. Bahas tentang pengikut Abdul Wahab aja bang. Nah tanya sama Sirot. Intinya tadi kita meneruskan kata-kata Bang Esa saja, cintailah ibumu katanya begitu kan, karena di dalam ibu itu ada keridhaan Allah.
Jika ibu ridho sama kita, maka Allah ridho sama kita juga. Begitu juga kita cinta kepada Rasulullah, maka Allah bakal cinta kepada kita. Gitu. Jadi cintailah apa yang kamu cintai, bencilah apa yang kamu benci. Karena jadi ulangi, cintailah apa yang kamu cinta. Karena apapun yang kamu cinta itu akan bersamamu nanti di akhirat. Ketika kita mati. Ketika kamu mencintai ibu, maka kamu akan selamat. Ketika kamu mencintai maksiat kan banyak, maka kamu akan disamakan, disatukan sama kemaksiatan tersebut. Sepertinya antum sahabat-sahabat suka melakukan dosa apa, terus kita suka, maka kita akan disamakan dengan itu. Jadi almar'u ma'aman ahab, manusia itu akan dikumpulkan sama apa yang dia cinta. Kalau yang dia cinta para ulama, maka para ulama itu para ulama kan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Maka ketika orang soleh tersebut selamat, maka kita akan disamakan dengan orang soleh tersebut, walaupun kita bukan orang soleh. Karena apapun yang kita cinta, pasti kita akan dibarengkan, disatukan sama apa yang kita cinta tersebut. Ketika kita sudah meninggal, kita cinta para habaib, kita akan disamakan, dikumpulkan dengan habaib. Kita cinta sama asatid, kita akan dikumpulkan sama mereka. Kita cinta pada alim ulama, kita akan dikumpulkan sama mereka. Maka cukuplah kita yang tidak tahu apa-apa ini, cukuplah mencintai, jangan pernah memaki. Cukup mencintai, insya Allah kamu akan selamat. Insya Allah. Cintalah kebaikan, maka insya Allah kamu disatukan dengan kebaikan tersebut. Kita kan kalau pakai amal kita susah ya bang. Kita tahajud susah, puasa susah. Tapi kalau kita punya cinta aja cukup satu, maka insya Allah kita akan Tapi jangan salah, apa yang dicintainya kebaikan. Cintai pada tempatnya, bencilah pada tempatnya. Iya. Benci kepada yang dilarang Allah, cintai apa yang sudah menjadi Yang dicinta Allah, yang dicinta Allah, yang disukai Allah.